Oke, personal branding menurut saya penting banget di zaman sekarang di saat yang lain pada sikut-sikutan, ibaratnya apa ya, sikut-sikutan di darat gitu. Personal branding tuh kayak mengangkat kita untuk eh, lepas dari persaingan konvensional gitu sih, karena kita bisa dikenal dengan value yang kita sampaikan. Kok bisa sih dapat referral dari salah satu koneksi LinkedIn yang bahkan kenal aja enggak gitu, kok dia bisa ngasih referral ke saya siapanya dia gitu. Itu sih yang potensinya besar banget sampai akhirnya saya juga bisa dapat sumber income yang banyak. Oke, sekarang mengenai copywriter sendiri, profesinya Mas. Ini yang mungkin kita perlu berbagi dengan sobat Mkario untuk lebih paham. Copywriter sendiri kan Mas Fadil sudah tadi ya pernah secara profesional sebagai karyawan yang menjalankan. Itu Ya, ya, copywriter ini sebenarnya requirement-nya apa untuk bisa, kalau sekarang kan jadi freelance ya, independen. ya, ya. Nah, tapi pada saat awal-awal, biasanya untuk menjadi seorang copywriter itu skill yang diminta perusahaan itu apa, Mas? Yang Oke, kadang setiap perusahaan beda-beda. Kalau hmm, perusahaan yang makin besar mungkin kayak dulu saya jadi perusahaan multinasional gitu, hmm, mungkin mereka akan melihat apa kayak latar belakang pendidikan juga, misal at least S1 dan lain hmm, sebagainya, terus ada pengalaman sebelum itu saya di agensi jadinya. hmm. Oke, tapi sebenarnya kalau dari kacamata objektif saya, requirement-nya adalah bisa nulis apa enggak, sebenarnya itu aja. Bisa nulis yang apa ya, bisa nggak sih nulis dari brief yang kita kasih, terus ngasih tulisan yang menarik audiens. Hmm. Sebenarnya gitu aja, tapi emang harus dibuktikan sih. Kayak Atau misal ada sebelumnya dia tesnya jadi juga, marketing. misalnya dikasih sebuah tema suruh nulis gitu, kasih waktu berapa menit, coba ini dibuatin kontennya gitu. Iya, beberapa. Beberapa apa hampir semua ya. Ada tesnya Jadi gitu. sebelum di tahap rekrutmen itu Hmm. pasti dikasih tes. Tapi kalau lebih gitu, tesnya cuma dikasih brief, bikin konten, terus nanti dinilai gitu. Oke apa enggak. Gitu sih. Oh, oke oke. Berarti sebenarnya kalau tadi ya dengan portofolio pun tetap nanti akan melalui testing juga ya walaupun sudah Iya, punya iya, portofolio. iya betul. Oke. Nah, terus KPI-nya Mas. Biasanya apa? Hmm. Copywriter itu sebenarnya dianggap berhasil kerjaannya, dianggap benar, perform. Itu apa yang menurut yang selama ini Mas Fadil alami itu? Walaupun kan mungkin di setiap perusahaan beda-beda ya. Kita Iya, iya. sharing dari yang sudah dialami aja Mas. Oke, sebenarnya tergantung tujuan, Pak. Kayak misal tujuannya kita bikin copywriting untuk awareness aja gitu. Hmm, Ya berarti mungkin kita bisa kita lihat views, likes, dan komen aja gitu. At least orang hmm, ngelihat itu gitu. Itu tuh hmm. terus kayak yang paling dasar dari Yang KPI dasar karena kan awareness ya. Oke. ya awareness-nya aja gitu. Hmm, Atau misal tujuannya adalah email marketing. hmm. Berarti KPI-nya adalah yang dilihat dari Email. open rate-nya, terus Hmm, juga click through rate-nya juga gitu. hmm, hmm, Kayaknya beda-beda. Jadi kayak kita bisa patokin KPI itu tergantung tujuan kita. hmm. Kalau kalau saya dalam project saya sendiri, kemarin saya bikin semacam nongkrong online gitu kayak webinar tapi santai Ya, banget. saya lihat kan itu ya. Ya, itu juga lumayan oke menurut saya gitu. Karena ke dalam 2 minggu aja saya bisa narik 60 orang ke dalam situ gitu. Jadi Iya, bagus sih menurut saya itu, Mas. ya, Bagus itu. ya Nanti makasih kapan-kapan Pak. kita collab. Kalau Boleh, kita boleh Pak, collab. boleh, boleh. Siap ya kan, kapan kita collab. Gitu. Ya. Itu sih Pak, beda-beda banget sih, tergantung tujuan kampanyenya itu apa, medianya itu apa gitu sih. Ya berarti kan tadi ya, memang kalau di digital marketing kan kalau salah ada ini goalnya awareness, terus Ya, atau apa engagement lah, sales. atau Ya, apa namanya sales ya kan lead segala macam ya. Oke oke. Oke Mas, oke berarti oke, siap. KPI-nya memang apa namanya cukup spesifik, tapi ya tergantung dari fase ya, fase Mhm. goal di digital marketingnya sendiri-sendiri ya Mas ya. Iya betul Pak. Eh, terus mengenai ini, kan tentunya
kalau kita bekerja itu kan pasti salah satu yang bikin menarik itu kan penghasilan ya, ya Ya Mas. betul, Nah, betul. seberapa menarik sih copywriter itu Mas? Mungkin buat ini wawasan dari sobat-sobat Mkario gitu. Oke, kalau pertanyaannya seberapa menarik, Nah, ini menarik banget sebenarnya. Karena menarik di banget ya. di saat gini deh, selama dunia digital masih ada copywriting, copywriter pun akan selalu dipakai. Hmm, Atau nggak perlu digital deh, kayaknya dulu zaman banner-banner baliho juga kayaknya itu harus paham tentang copywriting juga sih sebelum digital. iya, Tapi ada apalagi sekarang script gitu. lah ya. Iya. Jadi sekarang itu karena ada dunia digital, jadi copywriting itu kayak dipakai di segala aspek. Hmm, Makanya sekarang ada content writing, copywriting, technical writing, UX writing, script writing. Kalau kita paham dasar ya, kalau menurut saya dari semua dasar tadi itu copywriting. hmm, Gimana caranya kita menulis tulisan yang persuasif, hmm, simpelnya gitu. Jadinya ketika kita paham copywriting, kita bisa memakai itu di segala lini gitu. Dan hmm, itu pasti ada dan semua company pasti butuh gitu. Pasti butuh dan ketika ketika kesempatan itu banyak, jadi sumber income pun juga sangat beragam nantinya gitu. hmm. Iya, Gitu iya. sih, Pak. Jadi sangat menarik lah ya, sangat menarik, Iya, berpotensi, bahkan bisa jadi berlebih ketika benar-benar bisa itu ya memanfaatkan semua iya opportunity yang maksudnya. masuk kan ya. Memang Iya, tantangannya tadi ya bagaimana ini nanti juga akan kita diskusikan di sesi berikutnya mengenai personal branding untuk menjadi seorang iya, copywriter yang akan dilihat oleh eh, audiens ya khususnya market. iya, Oke, Mas. Menarik sekali tadi cerita dari awal perjalanannya Mas Fadil ini menjadi seorang copywriter ya, banyak insight yang bisa kita ambil Sobat Mkario. Nah, sekarang saatnya kita coba mendengarkan cerita dari Mas Fadil, bagaimana seorang copywriter itu biar bisa stand out ya, jadi biar bisa dilihat oleh audiens, terus akhirnya banyak yang eh, berminat menggunakan jasanya. Itu gimana, Mas? Atau bahasa kerennya personal branding lah ya. Nah, iya boleh betul. diceritain, Mas, apa yang sudah dilakukan sehingga tadi ya Mas Fadil bisa mendapatkan banyak opportunity gitu tanpa harus Iya, mencari. iya, Oke, Mas. iya. Oke, personal branding menurut saya penting banget di zaman sekarang di saat yang lain pada sikut-sikutan ibaratnya apa ya? Sikut-sikutan di darat gitu. Personal branding tuh kayak mengangkat kita untuk eh, lepas dari persaingan konvensional gitu sih, karena kita bisa dikenal dengan value yang kita sampaikan. Jadi sebenarnya personal branding itu nggak hanya untuk copywriter, tapi dengan personal branding, saya ngerasain banget dampaknya itu luar biasa. Jadi ketika kita dikenal, ketika kita punya kredibilitas, ketika kita sering muncul lah, dan atau ya secara nggak langsung kita membantu orang lain gitu. Saya percaya ketika kita membantu orang lain pasti juga itu akan balik ke kita juga gitu benefitnya. Hmm, Yang tadi saya cerita juga soal saya dapat referral, hmm, itu kan sesuatu yang nggak bisa dinalar sama sekali sebenarnya. hmm, Kalau saya awal waktu itu kayak, kok bisa saya dapat referral dari salah satu koneksi LinkedIn yang bahkan kenal aja enggak gitu. Kok dia bisa ngasih referral ke saya hmm, siapanya dia gitu. hmm, Itu sih yang potensinya besar banget. Sampai akhirnya saya juga bisa dapat sumber income yang banyak karena kita dikenal jadi top of mind karena kita sering mengangkat topik-topik tertentu yang orang dengan topik yang kita bahas dia tertarik, dia akan nge-follow kita juga. Ketika hmm, kita makin di-follow, kita makin meningkatkan kredibilitas juga. Itu sih Pak kurang lebih soal personal branding. hmm. Jadi berarti sebenarnya intinya adalah tadi ya konsisten menulis ya kan, bikin Iya, konten dan memilih konten-konten yang memang sifatnya menarik atau trending gitu ya sehingga orang jadi pay attention juga kan terhadap iya, pertama iya, terhadap tulisannya, kedua pasti akan nanya siapa nih yang nulis kan itu ya. Seperti itu ya iya, Mas. iya,
Ya, Oke. kurang lebih kalau mau lebih dalam lagi soal trik personal branding, saya tuh baru dapat kemarin. Sebenarnya kuncinya personal branding itu satu, Hmm. kita siapa dan apa yang kita bicarakan gitu. Kalau ini selaras, itu kebentuk nantinya. Misal Iya. saya copywriter, Hmm. saya bicara soal copywriter, that's it gitu. Kita Sesederhana itu ya konsisten, kita sebenarnya. iya sebenarnya Satu sesederhana tema. itu. Iya, iya, iya. Iya, ibaratnya kayak tukang cukur yang tiap hari nyukur, udah gitu aja gitu. Hmm. Itu Hmm. personal branding dia juga kan. Iya, betul. Orang Ya kenalnya tapi siapa? Tukang cukur gitu kan. iya, tapi Jangan kebanyakan sekarang kita, nyukur, besok jualan bubur. Nanti ya tanya itu siapa kan dia. jadinya bingung gitu. Bingung, Iya, iya, ini orang iya. siapa, kok bisa semuanya, tapi itu malah diragukan kan, Pak. Kayak mungkin Oh, orang-orang profesional juga kayak Bapak memahami itu gitu. Kayak ketika mm-mm. orang banyak banget ngelakuin, malah justru apa iya dia punya skill yang oke nih di dalam satu hal gitu nggak sih, Pak? Mm-mm. Iya, atau bisa jadi memang orang-orang seperti itu karena dia generalis, Mas. Generalis dia Iya, ada yang generalis. atau yang kedua tadi memang mereka tidak untuk memanfaatkan eh, platform itu untuk Iya, iya. personal brand mereka, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Sengaja artinya Iya, memang, oh ya saya memang posting ya cuman buat ini iya aja, yang contoh. menyampaikan pemikiran saya. Atau dia nggak sengaja gitu, gara-gara dia postingnya terlalu Itu general, bisa akhirnya juga. ya tidak terbentuk gitu kan Iya, brandingnya. benar. Itu ya, oh ya, oke, cukup jelas sih, cukup sangat jelas ya. Kalau mau jadi tukang cukur ya harus nyukur tiap hari. Selain Iya, orang jadi mengenal, skillnya juga akan terus naik, meningkatkan ya, dan semakin apa namanya mendapatkan tren-tren juga kan. Kalau fokus nyukur pasti oh ini potongan rambut ini, potongan rambut itu terus iya, ikuti. Oke. Nah, iya terus ngumpul ngumpul sesama komunitas tukang nah cukur gitu kan. akhirnya Jadi oke. satu komunitas tukang cukur ya ya. Wah, ini pelajaran juga buat saya. Saya komunitasnya banyak banget. Oke. Terus berikutnya lah. Kan tadi ngomongin fokus di LinkedIn ya. Tapi kan saya Iya, lihat Pak. Mas Fadil juga masuk ke TikTok gitu. Nah, Iya, itu betul. apa? Apa karena untuk apa meningkatkan personal brandingnya atau mau menambah reach-nya? Oh, TikTok yang memang selama ini jadi salah satu sosial media yang memang ya banyak inilah usernya juga yang growth-nya cukup tinggi, Iya, terus ya cukup banyak menjadi atensi juga ya tempat para konten kreator untuk iya. membuat konten-kontennya. Nah, itu gimana? Apa memang terkait personal branding atau ada tujuan lain, Mas? Oke. Yang tadi Bapak dua sebutkan itu sebenarnya benar. Tapi Hmm. satu alasan lagi, ini juga mungkin baru akhir-akhir ini saya ketemu itu. Hmm. Awalnya ya benar saya cuma pengen muncul aja di TikTok. Saya pengen coba kayak gimana gitu sama jualan digital produk. Tapi makin kesini saya makin paham kayak tujuan saya ke TikTok sebenarnya untuk narik orang di luar LinkedIn masuk ke LinkedIn gitu. Hmm. Lebih ke menyadarkan platform ini sehebat itu sebenarnya. Tapi Hmm. terlalu underrated kayaknya sampai orang nggak kelihatan gitu. Iya, iya. Padahal kalau menurut saya ini platform wajib untuk orang profesional gitu. Ketika udah lulus kuliah, at least ada jejaknya di LinkedIn itu bisa kelihatan gitu, walaupun dia Hmm. nggak aktif setiap hari. Karena kan kita bisa search kayak berdasarkan identitas job, terus Hmm. skill dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memudahkan menemukan kesempatan lain gitu sih. Oke, bahkan itu ke depannya kalau benar-benar konsisten dan dilihat LinkedIn bisa di-endorse tuh sama LinkedIn. Jadi BA-nya, Iya, brand jadi top ambassador. voice-nya. Atau KOL-nya ya kan, influence-nya. Ya, Ya semoga lah, semoga aja. semoga ke arah sana. Yang penting konsisten. Karena saya lihat TikToknya memang fokus di LinkedIn ya, Iya, fokus. ke situ juga sebenarnya. Atau ada ini juga tujuan, wah saya mau jualan juga lewat TikTok gitu kan. Tapi sayangnya sekarang udah ditutup sama Iya, pemerintah. aku kemarin nggak jadi keranjang kuning. Sempet kepikiran tapi sepi nggak jadi deh. Oh iya, ya kan memang ini ya butuh pola tersendiri juga sih saya lihat di Iya, TikTok. iya. Hmm. Terus, ini pertanyaan menarik berikutnya, Mas. Ada kepikiran nggak mau jadi penulis gitu? Maksudnya menulis buku lah.